Sahabat-sahabat Impresi, bertemu lagi bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung. Saat ini saya berada dekat pusat kota juga, tapi berada di kawasan yang merupakan bagian dari cagar budaya. Cagar budayanya adalah Gedung Kapitan yang beberapa ratus tahun yang lalu dan kemudian digunakan oleh Biliton Maskapai sebagai kantor operasional atau manajemen perusahaan timah terbesar di Pulau Belitung pada waktu itu. Zaman Belanda tentunya. Dan saat ini saya sedang berada di sebuah tempat yang merupakan transformasi dari perkantoran, kemudian gedung serbaguna hotel, dan akhirnya menjadi sebuah warung kopi atau kedai kopi modern yang kekinian, yang menggunakan brand Belitung, yaitu Biliton Coffee. Dan Biliton Coffee baru saja berdiri beberapa bulan yang lalu, di tengah pandemi juga, dan kita akan tanyakan nanti kepada owner atau inisiatornya, kenapa mereka berani melahirkan sebuah produk di tengah pandemi. Karena itu ikuti saya di Impresi, saluran TV, di YouTube, untuk Anda yang sedang menjalankan usaha pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, dan juga kewirausahaan. Mari ikuti saya. Oke, sudah ada cek suhu, ini sudah memenuhi standar, dan kita akan masuk menggunakan siku. Nah, sekarang saya mau order dulu. Selamat siang. Selamat siang, selamat datang Pak. Iya, terima kasih. Ini Biliton Coffee punya siapa ya? Ini punya Cicevia. Oh, ini orangnya ya? Iya, Oke. Ini sendiri apa ada teman mitra? Kita ada teman mitra, saya dengan Bang Iwan JS. Berdua ya? Berdua. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Baik. Oke, kalau boleh ya. Ya, silakan. Tapi setelah saya pesen ya. Oke. Di sini banyak banget ya pilihan-pilihannya. Banyak, Pak. Ini udah lidahnya orang Belitung atau lidah orang Indonesia atau campuran nih? Kita ada bisa lidah campuran dan lidah Belitung oke, gitu. Keren ya. Kita juga ada kopi, pakai kopi Lilangan Pak. Kopi Lilangan. Nah, Iya, kopi asli Belitung. Sobat, Lilangan itu satu daerah di Belitung Timur. Jadi mereka punya kopi jenis Liberica kalau nggak salah ya. Iya, Liberica. Nah, makanya ini unik ya. Jadi kalau orang banyak datang ke warung kopi Belitung katanya kopi dari Lampung dan sebagainya, tapi Belitung juga punya kopi yang tumbuh di tanah Belitung, yaitu di Lilangan, Belitung Timur. Mereka juga punya nih, namanya apa di sini? Kami kopi Lilangan. Kopi Lilangan, langsung Iya. kearifan lokal, keren tuh ya. Nanti saya mau gali lebih lanjut kenapa namanya Biliton Coffee dan sebagainya. Saya mau pesen yang aman buat lambung saya. Oke. Ya, nanti mungkin kawan-kawan pesen yang lain. Saya mau coba yang paling khas, misalnya saya lihat situ ada matcha ya. Iya, Itu matcha. enak banget tuh, pasti. Kalau avocado blend kan alpukat ya. Iya. Oke, saya mau matcha deh, paling keren. Matcha mau yang hot atau yang ice Pak? Sedikit ice. Sedikit ice. Ya. Oke. Kemudian mungkin snacknya saya juga pengen pesen apa yang paling khas di sini. Kita di Paling sini unggulan. ada mie bom, ada tofu crispy. Nanti kita akan siapkan. Tofu itu paling enak saya Ya. yakin ya. Oke. Oke, nanti kita coba ya. Mie Ya. bom juga ada, itu bisa meledak kalau dimasuk dalam mulut ya. Oke, Via ya. Ya. Via boleh kita ngobrol di mana? Baik, di situ Pak Nah, boleh? ini sedotan purun ya? Iya Pak. Wih, keren. Nah, kawan-kawan ya. Ini udah pakai sedotan purun. Purun itu tanaman yang tumbuh di sekitar kolong-kolong eks tambang timah maupun masih tambang timah. Dan ini dikeringkan ya, kemudian dibersihkan dengan baik menggunakan sanitizer yang baik juga, kemudian di oven dan diproduksi. Nah, biasanya ini juga dibungkus ya. Ini kamera display aja. Dan ini bisa dipakai langsung. Dan ini ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik di Pulau Belitung. Oke, kita mau duduk tempat yang paling enak. Saya rasa di sini. Second. Aduk-aduk nanti ini isinya apa saja. Ini kayaknya menarik ya. Sekarang kan Belitung sudah mulai masuk cuaca yang agak panas. Panas ekstrim ya. Jadi kalau minuman-minuman seperti ini kayaknya pas banget. Iya, Ini mengingatkan saya ke masa saya kecil. Betul. Ya, ada yang jualan pakai sepeda, tapi ini sudah langka nih. Udah nggak ditemuin lagi. Tadi saya sudah minum-minum ini matcha ya. Biliton Coffee, premium quality ya. Saya mau tanya-tanya nih,
ke Bang siapa namanya? Iwan. Bang Iwan dan Cevia. Kenapa sih pilih nama Biliton? Enggak yang lain-lainnya Belitung gitu atau Belitong ya. gitu? Mungkin Cepia dulu gimana Pak Cepia? Nah, Karena kita tahu sejak dahulu kala itu Belitung dikenal oleh orang asing tuh dengan nama nama Biliton. Biliton. Atas dasar itulah dan kebetulan kita berada di area Biliton City Club. Biliton City Club, Iya. ada Hotel Biliton, Ada. City Club, Ada City Club. dan juga ini bekas gedung, satu gedung ini adalah Biliton Maskapai ya. Betul. Perusahaan timah zaman Belanda. Dan ini juga bagian dari gedung Kapitan ya. Iya. Oke, jadi ini bisnis ini kan punya dua orang nih, Devi ya dengan Bang Iwan. Nah ini mempersiapkan bisnis ini berapa lama? Kalau mempersiapkan ini Kurang lebih 4 bulan. iya 4 bulan. 4 bulan sejak Iya. bulan apa? Jadi kemarin itu sebenarnya nggak ada rencana ya, CIP ya. Kita nggak ada rencana untuk bisnis di kuliner gitu kan. Cuman, COVID, ya biasa dia travel juga ya Pak. Berarti lahirnya di tengah-tengah COVID. betul. Kita lahirnya di tengah-tengah COVID. Bang Iwan kan pelaku wisata pelaku ya. wisata. Devia juga sama. Sama, Kemudian karena COVID, wisatawan yang berkunjung menurun. Betul. Jadi harus kreatif dan Harus, inovatif. betul. Muncullah gagasan untuk bikin Biliton Coffee. Karena idenya itu mulai dari kalau orang Belitung ini kan saya lihat sering nongkrong, Pak. Suka nongkrong. Oke. Dan kita ini kalau Belitung ini walaupun kita nggak ada perkebunan kopi yang banyak, tapi suka minum kopi. Orang Belitung suka minum kopi. Pertanyaan saya, awal mulanya ini pangsa pasarnya mau disasar itu orang luar, orang Belitung atau siapa? Sebenarnya Awal gagasan. awal gagasan sih sebenarnya kita sasaran itu tetap orang luar. Nah, cuman di sini kita tahu masa pandemi gitu, tapi kita butuh persiapan. Nanti ketika ibaratnya masa pandemi ini Sudah lewat, udah perlu kita udah Saatnya siap untuk panen untuk mempersiapkan orang luar seperti iya. itu. Jadi sekarang bagaimana transaksi lokal dulu ya? Betul. Nanti kita ibaratnya karena kita baru ya, Cia, di sini bisnis kuliner ini kita ibaratnya menyambut orang luar, kita akan ini tahap kita supaya belajar untuk lebih baik gitu. 4 bulan ya? 4 bulan itu dari mulai gagasan, mempersiapkan furniture, interior interior segala macam semuanya, ya, betul. sampai menu ya. Sampai menu, betul. Nah, ini yang lebih spesial lagi, menu-menu seperti ini lebih dominan pengaruhnya Bang Iwan atau Cevia? Nah, kalau untuk menu itu kita memang gitu. kita serahkan ke ahlinya. Oh gitu. Kalau interior siapa? Interior itu memang kita yang bikin. Bang Iwan lebih kepada porsi interior iya. dengan masukan-masukan Cevia. Betul. Tapi kalau minuman makanan lebih ke Cevia. Iya, betul. Apa karena suka makan atau apa atau memang punya kemampuan ya? Oke, sekarang tempat ini kan cukup luas nih. Kenapa sih meja kursinya nggak ditambah lebih banyak? Nah, karena memang gini, Pak. Kenapa mejanya itu kita pilih jaraknya agak jauh-jauh, terutama memang kita buka usaha ini dari masa pandemi. Jadi biar orang tidak berkumpul satu, sudah itu target kita itu memang orang datang ke sini itu nyaman. Bukan berdesak-desakan. Ketika dia ibaratnya juga ngobrol bisnis, orang kursi sebelah itu tidak akan tahu apa yang diobrolkan. Karena boleh katakan di Belitung ini belum ada tempat yang ibaratnya kursinya itu jarak jauh-jauh. Karena kalau orang buka gimana supaya kursi itu biar penuh, orang bisa ramai duduknya. Nah, ini bukanya jam 7 pagi ya? Dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Betul. Iya. Nggak ada liburnya? Kita ada libur tiap hari. Tapi karyawan kita Rolling. Jadi nggak ada. Kalau Belitung kan biasanya kuliner tuh liburnya Senin gitu Senin. ya. Ini nggak ada? Tidak ada. Ini terus ya? Ini terus. Wih, mantap sekali ya. Jadi 7 hari jam 7 sampai jam 23.00. Nah, kemudian setelah memilih menu segala macam, setelah udah jalan 4 bulan, optimis nggak dengan bisnis ini? Jadi sering tukar pikiran dengan Bang Iwan, ya kan. Memang kita tahu kita bisnis di sini, apalagi di tengah pandemi ya, Bang, ya, tidak akan seperti yang kita harapkan. betul. Tapi prinsip kami, kalau kami sudah bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain, Itu sudah kebahagiaan ya? Itu sudah satu kebahagiaan. Cocok banget. Asal kita nggak nombok, bisa nutupin gaji dan lain sebagainya, kita udah cukup. Nah, itulah channel TV Impresi itu seperti itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana
kita bisa membuka lapangan kerja, kemudian memberikan motivasi, inspirasi kepada orang yang tadi yang nggak berani memulai menjadi berani melangkah. Nah, Billiton Coffee ini kan muncul di tengah pandemi. Dengan semua resiko yang besar. Justru investor saya lihat kan banyak diem ya. Uangnya taruh di bank, nggak berani bergerak. Nah, kalian berdua itu berani men-spend uang, tujuannya tadi membuka lapangan kerja. Supaya orang lain yang tadinya kena dampak besar, menjadi bisa punya harapan ya. Ini dahsyat sekali, ini top 2 jempol buat Bang Hendra dan Jevia. Nah, menunya kan banyak, Bang Iwan, sorry. Ini menunya banyak sekali ya. Ada red velvet segala macam. Yang tadi khas Belitung itu adalah lilangan ya. Lilangan. Nah, lilangan itu kan tampilnya tradisional ya. Atau ada juga dikawinkan dengan kekinian. Bisa pakai krim lah atau pakai apa, bisa juga ya? Bisa. Oke. Kita akan biasanya dengan manual brew itu namanya. Oke. Pakai V60 gitu. Wah, itu dia nih ahli. Oke. Apa mau lihat kopi lilangan, Pak? Udah pernah? Saya belum pernah lihat kopi lilangan, Liberica saya taunya. Ya. Saya pernah lihat bungkusnya langsung ya, dan itu sangat menarik dan memang harus kita angkat sebagai satu sebenarnya ada beberapa kekuatan. macam Pak Isyak. Ada Liberica, juga dia ada Robusta. Lilangan? Iya. Ada juga Robustanya ya. Oke. Kebetulan kita belum dapat yang Liberica karena masa panennya belum. Belum tiba? Iya, belum tiba. Oke. Nah, sekarang saya mau bongkar dulu ini ya. Ini udah enak banget ya. Saya nanti mau tanya Bang Iwan harga jualnya. Siap. Ya. Ini kalau segelas seperti ini dengan volume yang cukup banyak, berapa sih harganya? Kalau untuk green tea latte nih aja. Nah, green tea latte ini kita jual dengan harga 3. Ini sebagai green tea latte? Iya, Iya. green tea latte. Kita jual harga atau matcha latte. Garnisnya. Oke. Itu kita jual 35.000. 35.000. Ini daun pandan ya? Iya, daun pandan. 5.000. 35.000 ya, karena rasanya juga sangat kenapa kuat kita ya. juga ibaratnya Nggak pelit jual, lah, ya. jual Tadi saya coba harganya segitu karena sesuai dengan label kita itu kita Kualitas. menyajikan kualitas. Bukan sekedar minum. Bukan hanya sekedar minum. Punya Sudah kelas itu, ya? Iya, punya kelas. Oke. Sudah itu Karena matcha kita memang matcha spesial dari Jepang, Pak. Impor. Iya. Terus Iya, iya. susunya semuanya pakai yang bahan premium. Itu dia. Jadi bahan kita dari mulai bahan impor sampai bahan lokal di sini kita jual, Pak. Kalau ini lokal Jadi ya semua kebutuhan ada di sini ya. Iya. Nah, ini bubur bunting kawan-kawan sekalian, di dalamnya jelas ini ada agar-agar. Ini apa namanya, Cek ya, yang bulat-bulat nih? Saya lupa nih, pacar Cina. Mutiara, Pak. Mutiara ya. Namanya itu pacar Cina. Pacar Cinanya mana nih? Warna-warni, yang hijau. Kalau ini apa nih? Kalau ini ubi ungu. Oh, kalau dulu kan saya ubinya warna orange ya. Betul. Nah, ini saya kreasi taro nih, pakai, taro. Pakai ubi yang warna ungu. Iya, ini taro Jepang nih. Ini pasti enak banget. Saya sudah rindu sekali minuman seperti ini. Saya baru sebut saja minggu lalu bahwa bubur bunting sudah mulai punah. Tahu-tahu tiba-tiba Jevia menyajikan ini. bubur bunting ya. Bisa membaca isi pikiran. Oke, dan di depan saya juga ada tofu ya, tahu. Ini tahu Belitung. Nggak dikirim dari luar ya. Tahu Belitung kan nggak pakai formalin. Iya, ya. betul. Nah, ini rasanya pasti enak, diisi dengan ada ayam. Daging ayam. Iya. Oke, ini crispy ya. Crispy. Ini kawan-kawan yang jadi ini crispy banget. Aduh, belum dipotong aja sudah bunyi langsung gitu ya. Ini enak banget. Ini tahunya tahu goreng yang dibeli digoreng kembali atau tahu putih? Dia memang bukan tahu putih, Pak. Dia tahu segitiga yang agak kosong. Jadi kita isi daging ayam terus kita goreng lagi. Oh, oke. Kalau gitu boleh kita coba Siap, minum ya. kan, Pak. Ini silakan. Ini untuk pendinginnya, Pak. Iya, siap. Pas ini. Saya penasaran dengan taro. Makanan kita masa kecil. Iya. Dulu ada satu bapak-bapak tua, tua yang perutnya gede Namanya sekali. Pak Apuy. Iya. Ya. Ini memang kita siapkan menu ini karena untuk menyambut bulan Ramadan, Pak. Biasa itu kan orang untuk menu berbuka ya. Nah, nanti kita akan jual ini untuk khusus menu Ini harganya berbuka. berapa? Ini kalau harganya seporsi berapa, Cece? Kita jual Harganya seporsi 12.000. 12.000. Murah ya. Karena ini isinya banyak dan kalau rasa ini terus terang ini enak banget. Iya, Pak. Ini enak banget. Jadi manisnya nggak over. Iya. Dan karena ini aneka rasa ya, ada kacang hijau segala macam. Ini cocok banget nanti menjelang bulan Ramadan ya. iya. Dan saya rekomendasikan ini untuk Anda semua nih. Ini enak. Satu yang kurang enak adalah sendoknya kekecilan. Sehingga saya makannya berkali-kali. Harusnya langsung habis. Sebenarnya itu kenapa ini diberi sendoknya kecil biar lama gitu, Pak, ngobrolnya. Nah, itu benar.
Karena soalnya sendok besar nanti cepat nyobrolnya kan. Betul. Wah, ini enak banget. Gimana Pak? Citra rasa Belitung asli ini ya Pak ya. Karena bubur bunting hanya ada di Belitung nih. Ya. Kadang orang tiru ya, tapi terlalu manis. Iya. Kalau ini hampir manisnya tidak mengganggu sama sekali. Dan rasa-rasa yang lainnya tuh di lidah saya enak. Ada yang terlalu kenyal segala macam, ini enggak. Ini enak banget ya. Jadi kawan-kawan kalau ke Biliton Coffee ini mulai ada hari ini ya. Mulai hari ini sudah ada namanya bubur bunting. Tahu sejarahnya nggak sih? Bubur bunting. Bubur bunting itu Kenapa bubur bunting? Katanya waktu itu yang jual kan dia kan apa? Gendut ya perutnya. Makanya disebut bunting. Bubur bunting. Atau mungkin dulu prosesnya itu motong ininya pakai gunting ya. Bubur bunting gitu. Wah, tahunya ampun. Saya angkat tangan. Ini enak. Ini harganya berapa? Ini kita bikin kan Pak Ishak yang porsi gede ya. Kita jual dengan harga 20.000. Oh, 20.000. Standar ya. Standar. Ya, enak dengan suasana yang premium, kawan-kawan. Minuman makanan yang premium, harganya tapi tidak terlalu premium. Ya, harganya masih terjangkau. Ya, jadi kalau bawa pacar, bawa keluarga, oke. Ya, Apalagi jam seperti ini saya merasa enak sekali. Ya. Jadi luar panas, dalamnya adem, sejuk, jaraknya jauh-jauh, tidak mengganggu sama sekali ya. Betul. Oke. Semua makanan kita Pak kita goreng dengan deep fry. Wih, Iya. deep fried ya. Ya, kalau deep fry itu kan dia lebih mengurangi minyak. Mengurangi minyak pasti. Saya mau tanya lagi. Selama operasional 4 bulan, pernah ini enggak defisit? Kita baru operasional 2 bulan. Oh, operasionalnya 2 bulan, Ya, persiapannya jalan 4 bulan ya? Iya, Oke. persiapan jalannya 3 bulan. Ya, kalau defisit saya enggak lah ya, Enggak, Cie ya. puji Tuhan, Sampai hari ini kita tidak enggak defisit defisit. gitu. Karena memang kita ibaratnya, walaupun ibaratnya saya dengan Cepia itu berbeda suku dan agama, tapi kita komunikasi itu hampir setiap menit, setiap jam gitu. Wah, kalian berdua incas langsung. Iya. Ya, jadi dalam bisnis itu kita nggak boleh nggak incas. Iya. Ya, jadi incas. Incas. Itu memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan desain awal. Iya. Ya, takutnya kan kalau diserahin semua kan meleset ya. Iya. Dari kontrol kualitas, rasa segala Betul. macam ya. Kalau rasa saya tidak izinkan orang lain untuk ini. Nah, itu Iya. penting ya, jadi stabil ya, Stabil. konsisten. Saya produksi sendiri semua makanan di sini. Nah, itu penting kawan-kawan impresi. Jadi kalau kita mau bisnis, kita harus konsisten untuk mengawal kualitas dan rasa Betul, tadi. iya. Dan kita incas, jangan mau enaknya aja udah desain, udah launching, tinggal gitu Iya. ya. Nah, kalau udah franchise, kalau udah maju, Udah maju bisa sistemnya kita bangun ya. Nah, apa yang paling sulit sih? Yang paling sulit di sini Maksudnya 4 bulan tuh mempersiapkan apa sih yang paling pusing, paling stres? Persiapan menu. Awal bisnis itu. Menu ya? Menu. Karena Mau kenapa? mulai yang mana Oh, yang gitu? pertama Ide banyak gitu ya? betul. Sudah itu untuk menu itu kita ini kan memang ada jualan di luar, tapi kita rasanya harus beda di Beliton Kopi itu. Jadi harus Cece itu sampai kita pun tes menunya itu sampai setiap hari berkali-kali sampai ibaratnya mungkin orang di rumah juga curiga, istri kan ini nggak pernah makan siang, nggak pernah makan malam gitu kan. Karena kita tes food terus gitu. termasuk ini sebelum launching. Iya, kita selalu Sampai menemukan yang ini. sampai kita menemukan rasa yang pas gitu. Nah, Akan ada nggak yang dikurangi dari menu yang di launch atau ada yang ditambah seperti ini? Penambahan ada Pak. penambahan ada. Pengurangan nggak? Pengurangan enggak? Karena semua rata-rata Iya, juga dipesan rata-rata orang. Iya. dipesan, iya, betul. Terus Jadi satu lagi yang Nggak ada mau saya rencana tambahkan. jual yang berat-berat gitu? Berat Ini kan ada Pak. ada juga ya? Tapi setelah lebaran nanti. Oh, kalau Idul Fitri. iya. Jadi gini, di sini kita buka ibaratnya baru jalan 3 bulan. Kita itu harus belajar dulu apa sih kebutuhan orang. Nah, jadi kita jangan sampai nanti kita buka jual menu hanya karena nafsu. Buka, tiba-tiba hilang, orang bingung mau pesannya itu hilang gitu kan. Nah, jadi kita akan Yang penting menunya ada terus. ada terus. Nah, jadi Karena kita orang bisa kecewa ya. Bisa kecewa. Saya pengen mie bom, oh maaf, sold out. Iya. Bukan sold out, padahal dia nggak Nggak ada, tersedia. nggak tersedia Jadi lagi. akhirnya orang tuh betul. malas gitu ya. Oke. Satu menu minuman lagi Pak yang akan saya tambah karena kita di sini saya lihat banyak sekali kebun nanas. Oke. Nah, nanti kita akan ada satu minuman atau 2 minuman yang dari nanas yang pasti nanas kuas. Iya. Wah, cocok banget gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan minum-minum dan makan-makannya.
Nanti kita kembali lagi di Impresi. Oke, ini tahunya enak banget. Ya, jadi crispy-nya berasa, kemudian apa ya? Gurih, ayamnya juga berasa. Pokoknya enak deh. Ya, saya nggak pakai sambal aja sudah enak banget. Nah, depan saya ini katanya ada namanya potato curry, ya, pakai kari India. Saya mau bedah dulu nih, ya. Ini jarang-jarang ada. Saya pikir ini risol, ya. Ternyata, ini mirip risol, tapi kita coba dulu. Ini kayak lagi makan di Malaysia sana, ya. Jadi kawan-kawan, ini rasanya juga recommended, ya. Enak. Nanti kita tanya harganya. Ini ada lagi nih. Ini Buyen jangan-jangan. Oh, mie bom. Saya salah, ya. Nanti saya mau tanya sama ownernya, ini apa, bikinnya bagaimana, kok punya gagasan seperti ini, yang aneh-aneh aja semuanya ada. Oke? Oke, kembali lagi di Impresi TV. Nah, sekarang dengan Bang Iwan, Cevia, ini kan banyak sekali generasi muda di tengah pandemi berusaha untuk bisnis, berwirausaha. Ada pesan apa buat mereka? Mungkin dari Cevia dulu. Pesan untuk anak-anak muda kita di tengah pandemi ini, jangan putus asa. Semakin susah keadaan, kita harus semakin berkarya. Kita harus semakin inovatif gitu. Iya. Jangan pernah takut gitu. Jangan pernah takut, ya. Ya, untuk memulai suatu usaha. Nah, pertanyaannya kan kadang-kadang mereka nggak punya ide. Nah, bagaimana cara menemukan ide? Apakah mencari sahabat seperti Cevia dengan Bang Iwan, ketemu, tukar ide gitu ya? Ya. Atau bagaimana? Betul. Itu biasanya kita perlu orang yang berpengalaman dalam berusaha, ya, dalam berniaga, dalam berwira swasta. Jadi selain itu juga Pak, kita perlu kecocokan. Jadi kalau ini kumpulan 3 orang baru, berarti dia harus cari dulu 1 orang yang kira-kira punya pengalaman, ya. Iya. Untuk sebagai senior, ya. Senior. Nah, itu kalau semuanya orang baru itu bagaimana? Iya. Nah, jadi kalau untuk orang baru mungkin saya ini. Nah, jadi pada intinya kita itu kan kebanyakan gini, Pak Ishak. Kenapa orang enggan ibaratnya buka usaha, terutama dia belum buka usaha tapi dia udah ngitung untung rugi. Udah takut duluan atau pengen cepat kaya langsung. Udah kaya langsung. Iya, Padahal yang nama kita ibaratnya usaha itu bisa kuat, bisa tahan banting itu ketika dia mulai usaha itu dari nol, dia akan tahu kelemahan dan kekurangan itu di mana gitu. Nah, untuk mencari ide itu sebenarnya mudah. Tergantung dari kita mau cari idenya, karena manusia itu kan diciptakan itu semenjak lahir itu penuh dengan banyak ide, gagasan. Cuman kadang-kadang kenapa orang tidak ada ide? Dia itu sering berpikirnya itu negatif. Udah menutup diri. Dia pesimis, selalu sibuk ngurusin orang lain. Iya. Akhirnya diri sendiri pun nggak diurus. Selalu sibuk mencari kejelekan orang lain. Padahal gini, ketika kita pikir positif, itu aura positif itu akan selalu hadir ada di diri kita. Itu ya, jadi rumusnya. Iya, kita nggak tahu pas kita jalan karena aura kita itu memang positif. Batu aja, entah itu batu kerikil, itu bisa kita jadikan uang ketika kita berpikir positif. Betul. Tapi walaupun misalnya kita menemukan uang di jalan, ketika kita berpikir negatif itu uang itu batu ya. Itu bakal nggak bisa nggak jadi modal gitu. Nah, kan? kemudian kalau orang sedang menjalankan usaha, kadang-kadang kan bulan ke-4, ke-5 dia udah mulai down tuh karena penjualan kurang. Terus di akhirnya nggak mau lanjut lah. Nah, itu tipsnya seperti apa? Nah, tipsnya gini, kita itu nggak boleh ibaratnya apa ya? Berpikir negatif ke depan gitu. Kita itu yakin. Nah,
pertama kita itu harus Atau bisnis kreatif. tidak selalu untung lah Nggak ya. terlalu Ada untung, ruginya betul. ya. Subsidi ya. Betul. Kita itu sebenarnya gini, kita harus belajar dari orang yang gagal. Biasanya kalau orang berpikir, kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Tapi kalau saya berbisnis, saya nggak mau saya gagal sebagai contoh. Saya akan melihat contoh orang yang gagal itu kenapa dia bisa gagal. Iya, pelajari. Dan kita jangan ulangi ya. Jangan ulangi. Jadi iya. kita nggak perlu ibaratnya kita yang gagal. Iya. Nah, jadi mungkin sudah itu memang kita harus kreatif, harus beda dengan yang lain. Jadi saya jujur aja Pak Ishak, memang masa pandemi ini memang masa sulit, tapi alhamdulillah di masa pandemi itu saya buka usaha baru. Pertama yang berdua sama Cepia, yang sendiri saya buka usaha furniture karena kebetulan saya lihat permintaan pasarnya bagus. Iya, permintaannya pasarnya bagus. Jadi pandemi itu adalah potensi atau peluang bagi orang yang inovatif dan kreatif dan juga punya pandangan positif. Betul. Pandangannya harus positif. Dan mau berusaha. Bukan berdiam diri ya. Bukan berdiam diri. Jadi lahirlah produk-produk yang ada di meja nih saat ini nih. Termasuk meja ini. Oh, termasuk meja ini ya? Iya, ini furniture kita yang bikin sendiri. Kita desain sendiri, produksi sendiri. Ini boleh dikatakan kalau untuk di Belitung menggunakan kayu bahan jati Belanda ini mungkin nggak banyak, kita nggak ada ya. Kalau misalnya furniture ini kita bikin dari bahannya itu jati Belanda, karena kita bikin furniture kita harus tampil beda dengan orang lain gitu. Cocok sekali. Jadi itu inspirasi kawan-kawan ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir itu adalah kalau orang mau minum atau makan ke Billiton Coffee dalam suasana seperti ini kan orang takut nih, jangan-jangan mahal nih, uang saya kurang nih. Coba Cepia, ya bagaimana meyakinkan mereka untuk datang? Nah, sekarang tidak usah ragu karena Pak Ishak sudah membuktikan sendiri memang tempat kita adalah premium, tapi harganya nggak premium. Harganya nggak premium ya. Tadi ini apa namanya nih? Ini potato curry. Harganya berapa ini? Potato curry harganya 30.000. 30.000, tapi rasanya enak banget ini. Ya, jadi kalau pengen rasa yang berbeda dengan tempat-tempat umum, harus datang ke Billiton Coffee. Kita memang sengaja ciptakan snack yang berbeda dari tempat lain. Kita kreatif, kita kreasi sendiri. Dan tempat ini asik buat nongkrong, ya untuk ngobrol. Di tengah pandemi karena kita bisa jaga jarak tadi, protokol kesehatannya bagus. Kemudian di luar sana itu langsung pusat kota, langsung pusat keramaian ya. Artinya kita bisa menyaksikan suasana yang berbeda. Ya kan di tengah pandemi kita lagi stres ya, tertekan. Begitu kita datang ke tempat ini kok kayaknya plong gitu ya. Dengan boosternya adalah makanan minuman dan yang enak-enak yang disajikan Cepia dan Bang Iwan ya. Oke, kawan-kawan, kita akan terus di Impresi TV. Mungkin saya ada tambahan Pak Ishak. Ya. Nah, jadi untuk di sini kita juga masarkan menu kita biar orang nggak kaget. Itu kita selalu ada post di forum di Facebook. Sekarang, itu juga pertanyaan saya nih. Bagaimana cara memarketing ya di suasana seperti ini? Jadi sebenarnya gini Pak Ishak, kita kalau punya media sosial itu gunakanlah media sosial itu untuk hal-hal yang negatif. Yang positif. Yang positif. Nah, jadi ibaratnya jangan di media sosial itu kita negatif terus terbanyak curhat masalah keluarga, masalah nggak terbayar angsuran, masalah ibaratnya ini. Padahalnya media sosial itu sangat penting. Sangat penting. Jadi pertanyaan saya, Billiton Coffee itu konsumennya mayoritas datang itu karena digital marketing. Ya, ada yang digital marketing, terus kita memang ibaratnya jaga kualitas itu yang paling baik itu memang dari mulut ke mulut. Ketika orang berbicara di sini rasanya enak, nggak berubah, nanti orang lain akan bicarakan dengan orang lain lagi gitu. Kebetulan untuk malam kita ada makanan berat. Karena di Billiton Cafe itu juga kita yang kelola. Gitu. Di depan ya? Iya, depan. Keren banget ya. Jadi memang di sini untuk yang tidak merokok, orang untuk berbicara bisnis di depan itu. Yang rokok di depan ya? Iya, di depan nongkrong. Zona merokok dengan non merokok tuh sudah dipisah. Iya. Jadi kalau kita bawa keluarga, tenang sekali di Billiton Coffee. Jadi saya pribadi Wakil Bupati merekomendasikan Anda bersama keluarga, teman-teman untuk datang ke sini, cobain semua makanannya. Ini enak semua, ini nggak bohong ya. Dan ini kualitasnya kualitas premium. Tapi harganya sangat terjangkau. Oke, sampai jumpa di Impresi TV. Tetap semangat untuk berusaha bagi pariwisata Belitung, Indonesia juga, ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan juga UMKM. Sampai jumpa.